Iran versus Israel barangkali adalah topik yang sering dibahas belakangan ini. Kalau dilihat dari kronologi singkatnya kan kira-kira begini nih. Pada tanggal 13 April 2024, Iran menyerang Israel dengan ratusan senjata, 300 senjata lah kira-kira. Yang diantaranya ada rudal dan juga pesawat nirawak atau drone. Hal tersebut merupakan respon balasan daripada kejadian di 1 April ketika konsulat Iran yang berada di Damaskus diserang oleh Israel pada tanggal 1 April 2024 lalu. Kemudian setelah beberapa hari berselang, tepatnya pada 19 April 2024, pihak Israel kembali melakukan serangan yang dituju kepada Iran di kota Isfahan. Dari fenomena saling serang antara Iran dan Israel tersebut membawa opini publik pada satu kemungkinan perang yang lebih besar gitu. Sehingga narasi World War III atau Perang Dunia Ketiga barangkali bukan merupakan narasi yang berlebihan. Its military launched more than 300 missiles and drones. فعالیت نیروهای مسلح ما سپاه یه جور، ارتش یه جور، نیروی انتظامی یه جور. Jika dilihat dari konteks fenomena ini yang sudah berjalan beberapa hari, terhitung dari serangan kembali atau serangan balasan oleh Israel ke Iran, artinya asumsi kami, kita sama-sama sudah punya gambaran tentang bagaimana konflik ini terbangun gitu. Mulai dari sejarahnya misalnya, keterkaitan hubungan dan lain sebagainya. Dan ada satu catatan yang menurut kami cukup menarik nih untuk dilihat berdasarkan latar sejarah yang ada. Menilik dari sejarah hubungan antara Iran dan Israel, barangkali titik tolak tertingginya ada pada saat revolusi Iran terjadi, yaitu tahun 1979. Di bawah kepemimpinan Ayatollah Khomeini, Republik Islam Iran segera memutus hubungan apapun yang berkaitan dengan Israel. Walaupun sebelumnya Iran dan Israel ini sempat bersekutu nih, karena memang sama-sama punya kepentingan. Kepentingannya Iran adalah mereka punya pasokan minyak yang cukup besar, kemudian mereka butuh mengekspornya. Ini terjadi pada zaman Reza Shah Pahlavi atau sebelum revolusi itu terjadi gitu ya. Dan kepentingannya Israel adalah untuk punya sekutu yang cukup kuat karena ia berdiri di tengah negara-negara Arab gitu. Dan dari beberapa catatan juga menyebutkan ya bahwa Reza Shah Pahlavi ini cukup punya hubungan manis lah dengan Barat gitu, khususnya Amerika Serikat. Maka terjalinlah hubungan kedua negara ini. Sampai pada titik optimalnya dari kedua hubungan negara ini, Iran dan Israel, mereka bekerja sama untuk membangun sebuah pipa Eilat Ashkelon. Pipa tersebut dapat menghubungkan Laut Merah dengan Laut Mediterania. Bahkan bukan hanya untuk menghubungkan Iran dan Israel, tapi pipa tersebut pula memberikan Iran akses kepada pasar minyak Eropa. Dan ya bisa kita lihat ya, dari hubungan keduanya terlihat sekali masing-masing punya kepentingan yang untuk menguntungkan negaranya masing-masing gitu. Namun ada catatan sejarah yang juga bagi kami cukup menarik ya. Kami catat dari sebuah siniar dalam kanal Helmiaya Bicara, Pitan Daslani mencatat bahwa hubungan Iran dan Israel itu sudah pernah terjadi sejak 2562 tahun silam. Ini zaman sebelum adanya Islam bahkan ya, sebelum Masehi mungkin. Dalam bentang sejarahnya, berbicara Iran, kita akan merujuk pada bangsa Persia. Sementara jika berbicara Israel, rujukannya itu kepada bangsa Sumeria. Cerita singkatnya kira-kira begini. Pada saat itu, Raja Agung Persia, Cyrus the Great atau Khores Agung, itu memulangkan semua tawanan untuk kembali ke tanah mereka. Tawanan tersebut adalah bangsa Sumeria yang ditawan oleh Babilonia. Nah, singkat cerita, Babilonia ini kalah oleh Persia, sehingga si tawanan tadi ya suruh pulang kembali ke tanahnya, yaitu ke tanah Sumeria. Yang mana? Itu merujuk pada definisi bangsa Israel hari ini. Ya berarti kira-kira sudah ada DNA-nya dari sejak zaman dulu gitu ya. Namun coba kita kembali kepada Ayatollah Khomeini. Sosok revolusioner Iran ini kira-kira memiliki corak ideologi yang anti-Barat. Ia menentang imperialisme Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Dan tentu saja kita semua tahu salah satu sekutu atau anak kesayangannya Amerika Serikat adalah Israel gitu. Nah, pada saat itu pula hubungan apapun yang terjalin antara Iran dan Israel musnah seketika. Nah, itu dia tadi kita coba sedikit menguliti bagaimana konteks yang terjadi hari ini juga dikaitkan dengan sejarahnya gitu. Namun agaknya akan lebih menarik kalau kita lihat atau kita gali lebih dalam apa aja nih kekuatan militer yang mereka. Dan khusus pada konteks konten ini, karena memang kejadiannya juga baru terjadi, coba kita lihat beberapa senjata yang digunakan oleh Iran
Kemudian pertahanan Israelnya juga seperti apa? Mungkin coba kita lihat satu-satu kali ya. Dari pihak Iran, mereka menyerang menggunakan drone kamikaze Shahed 136. Pesawat nirawak tersebut memiliki panjang 3,5 meter dengan lebar 2,5 meter dan mampu mengangkut hulu ledak 40 kg. Kemudian bagian sayapnya didesain menggunakan sayap delta yang membuatnya lebih sulit deteksi oleh radar. Selanjutnya senjata lain yang digunakan oleh Iran ialah rudal Khaybar Sekan. Rudal ini menggunakan bahan bakar padat dan dibekali dengan sistem panduan canggih untuk memastikan ketepatan sasarannya dengan jangkauan mencapai 1450 km. Kiranya, rudal tersebut memiliki potensi untuk mencapai wilayah Israel jika dikirimkan dari Iran. Yang selanjutnya ada rudal jelajah Paveh. Rudal tersebut memiliki jangkauan 1650 km. Ia menggunakan sayap yang dapat ditarik pada tubuhnya. Dan bagian yang cukup menarik adalah bahwa rudal Paveh memiliki kemampuan mengambil jalan yang lain untuk mencapai tujuan. Artinya, ketika sudah mendekati target, ia akan bermanuver sejauh yang dibutuhkan dan menyerang target dari arah yang lain. Ya, cukup ngeri ya dibayanginnya ya. Nah, kemudian dari sisi Israelnya itu sendiri. Seperti yang kita tahu misalnya, dan ini sering dibahas maksudnya, ialah pertahanan udaranya Israel yang cukup kuat ya, yaitu Iron Dome. Iron Dome ini memiliki 3 elemen utama. Yang pertama ialah peluncur dan pencegatnya. Kemudian radar multimisi berbasis darat dan sistem kontrol. Ia juga dirancang untuk menembak jatuh proyektil yang masuk. Kemudian dari segi sistemnya dilengkapi dengan radar yang mendeteksi roket dan kemudian menggunakan sistem komando dan kontrol yang dengan cepat menghitung apakah proyektil yang masuk menimbulkan ancaman atau kemungkinan besar akan menghantam area yang tidak berpenduduk. Dan selain Iron Dome, Israel juga menggunakan sistem pertahanan bernama Arrow. Ada Arrow 2 dan Arrow 3. Dan secara umum, keduanya dirancang untuk mencegat rudal balistik di luar atmosfer bumi, menggunakan hulu ledak yang dapat dilepas dan bertabrakan dengan target. Nah, Arrow 2 sendiri menggunakan hulu ledak fragmentasi untuk menghancurkan rudal balistik saat mereka menukik menuju target di lapisan atas atmosfer. Ia memiliki jangkauan 56 mil dan ketinggian maksimum 32 mil. Sementara itu, Arrow 2 menggunakan teknologi head to kill untuk mencegat rudal balistik yang masuk di luar angkasa sebelum memasuki kembali atmosfer dalam perjalanannya menuju sasaran. Selanjutnya ada David Sling, dan sistem ini dirancang untuk menembak jatuh rudal balistik yang ditembakkan dari jarak 100 km hingga 200 km. Ia juga dirancang untuk mencegat pesawat, drone, dan juga rudal jelajah. Itulah beberapa catatan mengenai senjata yang sudah terlihat dalam pergumulan tidak senang antara Iran dan Israel. Agaknya akan lebih menarik untuk kita melihat lebih dalam bagaimana kekuatan militernya. Secara umum misalnya senjata, kemudian pasukannya atau prajuritnya, atau bahkan secret sauce-nya mereka, dan lain-lain. Berbicara dari segi kekuatan militer, agaknya ada satu acuan yang cukup kuat ya untuk melihat keduanya gitu, yaitu Global Firepower Index. Global Firepower sendiri bisa dikatakan sebuah lembaga yang memberi penilaian atas kekuatan militer gitu, atau kekuatan pertahanan lebih umum, karena dari 60 indikator yang mereka gunakan salah satunya juga adalah komoditas. Jadi agaknya ini bukan hanya tentang bagaimana senjata atau prajurit kepunyaan masing-masing negara, tapi juga bagaimana ketahanannya. Tapi coba kita lihat dulu masing-masing dari dua negara ini terkait dengan prajuritnya mereka. Dari negara Iran, prajurit aktifnya sebanyak 610.000. Kemudian prajurit cadangan 350.000, angkatan daratnya 350.000, dan angkatan laut 18.500. Kemudian angkatan udaranya 42.000. FYI ini teman-teman juga bisa baca sendiri ya di websitenya globalfirepower.com kalau nggak salah ya. Nah, kemudian dari Israel sendiri, prajurit aktifnya terpaut cukup jauh nih daripada Iran nih, yaitu ada di angka 170.000. Namun prajurit cadangannya cukup gemuk nih, ada 465.000. Dan angkatan daratnya ada 526.000, angkatan lautnya 19.500, serta angkatan udaranya ada 89.000. Dan jika kita lihat angka-angka ini, agaknya cukup tidak mudah untuk dipahami ya. Apalagi lihat angkanya Iran nih, prajurit aktifnya 610.000, prajurit cadangannya 350.000, angkatan daratnya 350.000, angkatan lautnya 18.500, angkatan udaranya 42.000. Maksudnya misalnya di total apakah semuanya masuk prajurit aktif atau bagaimana? Ya mungkin ini terkait dengan data militer yang memang protektif banget ya, dilindungi oleh masing-masing negara lah.
Nah, secara rankingnya, Iran itu lebih unggul daripada Israel nih, yaitu Iran menempati posisi 14 dari 145 negara, sedangkan Israel menempati posisi 17 dari 145 negara. Nah, selanjutnya coba kita lihat kekuatan matranya. Nah, sebelum itu kita akan bagi nih, kan ada angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Dari masing-masing matra coba kita lihat secara umum. Pertama, dari angkatan darat, Iran tuh lebih unggul dibandingkan dengan Israel karena secara rankingnya mereka menempati posisi ke-12 dari 145, sedangkan Israel menempati posisi ke-18. Kemudian dari sisi angkatan laut, Iran masih lebih unggul di atas kertas ya, karena dia menempati posisi ke-37 dari 145 negara, sedangkan Israel bercokol di posisi 49 dari 145 negara. Selanjutnya kita juga lihat nih kekuatan matra udara keduanya, dan ternyata Israel lebih unggul di kekuatan udara atau di angkatan udara. Ia menempati posisi ke-19 dari 145 negara, sedangkan Iran menempati posisi ke-22 dari 145 negara. Oke ya, berarti kira-kira dari gambaran singkat tersebut, Iran dinyatakan lebih unggul atau lebih diunggulkan gitu daripada si Israel. Karena ia unggul di angkatan darat dan juga angkatan laut. Walaupun begitu ya sebenarnya angka-angka tadi juga bukan merupakan ukuran yang fix untuk menilai sebuah negara itu mana yang lebih unggul dan akan memenangkan pertempuran, ya tidak juga gitu. Akan tetapi, angka-angka tadi cukup berguna lah untuk kita membaca peta yang terangkakan gitu. Apalagi berbicara kedua negara yang cukup mempunyai kekuatan gajah ini ya di belahan Timur Tengah gitu. Dan semoga pemilihan diksi kekuatan gajah dua negara ini tidak berlebihan ya. Karena memang diketahui atau dicatat oleh International Institute for Strategic Studies atau IISS, itu diperkirakan Israel memiliki 24 hulu ledak nuklir. Sedangkan Iran sendiri ngakunya sih nggak punya nih. Mereka mengklaim punya fasilitas nuklir hanya untuk pengembangan sipil saja gitu. Walaupun ya sebenarnya kita agak ragu juga ya, apalagi melihat beberapa dekade ke belakang, Iran itu kan jadi sasaran terus lah oleh Amerika Serikat dan lain-lain gitu. Ia diembargo, ilmuwannya beberapa diculik, bahkan pejabat-pejabatnya dibunuh gitu. Agaknya ini menyeratkan satu asumsi tertentu bahwa Iran memiliki sesuatu yang dunia belum tahu. Nah oke, kita coba lihat lagi ya senjata-senjata mereka. Ya, ini merupakan senjata-senjata yang mungkin sudah terpublikasi lah. Atau, yaitu dia tadi, terkait data militer ini kan cukup protektif ya. Dan ini beberapa yang sudah banyak dicatat oleh beberapa media gitu. Nah, berikut adalah gambarannya. Oke, gimana? Dari gambaran tadi agaknya sudah terlihat jelas kan bahwa ya kita berada di posisi tidak menginginkan perang terbuka ini menjadi konflik yang lebih besar gitu. Dan ya kami kira apabila eskalasi ini berlanjut bahkan lebih besar, kita kan udah lihat kekuatannya yang tidak main-main, kemudian proksi mereka juga solid dan kuat gitu. Maka kayaknya dampak dari konflik yang akan meluas ini ya bisa dirasakan oleh seluruh dunia. Dan kita semua sepakat, jika perang terjadi, maka tidak ada pihak yang diuntungkan satupun. Kecuali katanya sih produsen senjata ya. Sudahlah. Sebelum lanjut, tentu kita berada di posisi yang sama-sama tidak ingin konflik ini menjadi lebih luas. Karena memang berbicara dampaknya pun cukup destruktif. Krisis ekonomi barangkali yang paling depan menggentayangi kita semua. Apalagi kejadian ini terjadi di daerah yang cukup strategis, yaitu jalur perdagangan dunia, terusan Suez. Pada hal tersebut, mengutip dari antaranews.com, Dr. Ngasiman Jayanegoro, analis intelijen pertahanan dan keamanan menyebutkan, aksi saling serang antara Iran dan Israel ini akan mengganggu ekonomi secara global karena distribusi komoditas energi dan pangan dunia menjadi terganggu. Minyak bumi, gandum, dan pasokan bahan pangan lainnya misalnya. Selain daripada dampak ekonomi, konflik yang kemungkinan akan meluas ini juga akan memanaskan panggung politik global. Karena akan mendorong pada perang proksi yang membuat aktor di balik kedua negara tersebut menjadi terkonsolidasi. Masih dari Dr. Ngasiman Jayanegoro, ia mengatakan bahwa blok barat yang direpresentasikan oleh Israel bakal terkonsolidasi melawan kekuatan blok timur yang direpresentasikan oleh Iran. Konsolidasi proksi seperti ini sedang terjadi, dan ini merupakan situasi yang membahayakan perdamaian dunia, ucapnya. Kemudian berbicara perdamaian, Kementerian Luar Negeri melalui akun X juga membuat pernyataan yang mendesak PBB. Isinya begini, Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB segera bertindak untuk menurunkan ketegangan
dan terus berupaya menciptakan perdamaian di Timur Tengah, kata Kementerian Luar Negeri melalui media sosial X pada Minggu malam 14 April 2024. Kendati begitu, nampaknya agak sulit ya untuk berharap kepada PBB agar menyelesaikan konflik ini. Ya, kita semua tahulah rekam jejaknya. Padahal seharusnya PBB kan institusi yang memerankan peran utama dalam panggung global. Sehingga sebagai warga negara, kami cukup mengingat suatu nilai yang tersemai dalam konstitusi kita, di mana negara dengan konstitusi yang mengutuk segala jenis kekerasan di atas dunia, di atas muka bumi, dan kiranya hal tersebut tertuang dalam frasa yang berbunyi, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kiranya diperlukan sikap yang lebih solid dari Indonesia. Ya, itu dia tadi, untuk melaksanakan ketertiban dunia, mewujudkan perdamaian, dan lain sebagainya. Hal ini bukan hanya opini belaka ya, karena jika kita lihat juga misalnya Komisi 1 DPR RI sudah mendorong agar Indonesia do it something lah, ya apapun itu sebenarnya, atau minimal ya langkah antisipatif gitu. Karena pada dasarnya PBB itu cukup jadi second choice aja lah. Ya memang PBB bisa apa? Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir.